Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rohmawati, NIM 25 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bahan ajar yang telah saya buat. Bahan ajar yang telah saya buat yaitu sebuah modul. Modul sendiri memiliki pengertian sebagai suatu unit pengajaran yang disusun dalam bentuk tertentu untuk keperluan belajar atau dapat dikatakan sebagai bahan belajar yang dirancang secara sistematik berdasarkan kurikulum tertentu dan dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan memungkinkan dipelajari secara mandiri dalam satuan waktu tertentu. Saya memilih bahan ajar modul dikarenakan pengajaran modul dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut kecepatannya masing-masing. Oleh sebab itu, mereka menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk memecahkan masalah berdasarkan latar belakang pengetahuan dan kebiasaan masing-masing. Itulah alasan saya mengapa saya memilih bahan ajar modul sebagai bahan ajar yang akan digunakan. Dalam bahan ajar yang telah saya buat memiliki beberapa kompetensi inti. Di antaranya, kompetensi yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, kompetensi yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, serta damai. Kemudian ada santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian, kompetensi yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, ceramah, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan ceramah pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian, kompetensi yang keempat ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Bahan ajar yang telah saya buat memiliki kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang pertama itu ada mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Indikator pencapaian kompetensi tersebut yaitu yang pertama, memahami informasi dan permasalahan yang didengar atau yang dibaca. Kemudian, yang kedua, menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kompetensi dasar yang kedua ada menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Indikator pencapaian kompetensi tersebut yang pertama yaitu menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Kemudian yang kedua ada menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Dengan menggunakan bahan ajar modul tersebut dalam kegiatan pembelajaran akan memberikan banyak manfaat, di antaranya seperti yang pertama, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih menarik dan mengesankan. Kemudian, yang kedua, ada peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan berbagai petunjuk bahan ajar dari pendidik. Mereka bisa memilih waktu yang nyaman bagi mereka untuk belajar. Kemudian, yang ketiga, peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Bahan ajar yang saya buat yaitu bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan berbicara para peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan berbicara sendiri adalah kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Ragam berbicara itu meliputi dua bagian, yaitu ragam berbicara tingkat permulaan dan ragam berbicara lanjutan. Ragam berbicara permulaan meliputi bercakap-cakap dan bercerita, sedangkan berbicara lanjutan meliputi ceramah,
diskusi kelompok, serta seminar. Pada bahan ajar modul yang saya buat tersebut merupakan bahan ajar yang bertemakan pandemi COVID-19, di mana materi yang saya sajikan yaitu tentang teks ramah mengenai COVID-19. Berikut saya lampirkan contoh teks ramah mengenai pandemi COVID-19. Teks ramah sendiri memiliki pengertian sebagai kegiatan menyampaikan informasi di depan umum dengan tujuan memberikan nasihat dan petunjuk tentang suatu hal yang bersifat aktual. Hal yang harus diperhatikan dalam memahami ceramah diantaranya seperti yang pertama, memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Kemudian, yang kedua, menemukan informasi dan permasalahan yang aktual. Jenis-jenis informasi, termasuk informasi dalam ceramah, dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, informasi berdasarkan format penyajiannya. Informasi ini dibedakan menjadi informasi yang hanya berbentuk teks atau tulisan saja, gambar atau foto, serta ilustrasi atau karikatur. Kemudian, yang kedua, informasi berdasarkan lokasi. Jenis informasi ini berdasarkan lokasi peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Misalnya, informasi dari tiap daerah kota, kabupaten, nasional, maupun mancanegara. Kemudian, yang ketiga, ada informasi berdasarkan bidang kehidupan. Jenis informasi ini berisi hal-hal yang berdasarkan pada kehidupan sehari-hari yang ada dan terjadi di masyarakat. Misalnya, informasi tentang dunia pendidikan, sosial, budaya, dan gaya hidup. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk memahami informasi dalam teks ceramah diantaranya seperti berikut. Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar atau dibaca dengan seksama secara menyeluruh. Kemudian, yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam ceramah. Kemudian, yang ketiga, menyusun informasi yang telah dicatat menjadi kalimat-kalimat atau paragraf sederhana yang padat dan efektif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.